Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil karimil mannan, zil fadli wal ihsan, alladzi karramana bil iman wa faddala dinana ala sa'iril adyan. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadin alladzi arsalahu rabbuhu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allah jalla wa ala fi muhkam kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wa yaqulu nabiyyu alaihi salatu wassalam bi hadisihi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Wa qala ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yang kami hormati segenap pengurus dan jajaran yayasan, kemudian kepala unit Madrasah Diniyah Islamiyah, serta segenap para ustadz dan ustazah, juga tidak lupa hadirin ayah bunda bapak ibu yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur di tempat dan kesempatan yang luar biasa ini Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita untuk membuktikan sebuah tekad yang kuat, yaitu hadirnya kita di sini untuk dan mengharapkan sebagai sebuah bukti bahwa kita ingin anak kita menjadi orang yang hebat, orang yang dikenal, orang yang patut dibanggakan. Kalaulah tidak merasa tanggung jawab ini ada di pundak kita, mungkin kami yakin di antara ayah, bunda tidak akan hadir di majelis pada pagi hari ini. Maka alhamdulillah, sekaligus kami mengingatkan bahwa hubbul aba'i wal ummahat li abna'ihim fitrah, bahwa cintanya, sayangnya orang tua kepada anak adalah sebuah fitrah. Artinya tidak perlu diajarkan, tidak perlu disangsikan. Jangankan manusia yang Allah ciptakan dengan bekal akalnya, hewan saja Bapak Ibu, bahkan sejak bertelur itu terjadi perubahan terhadap reaksi yang ada di sekitarnya. Ayam bertelur, apalagi buaya, kalau kita dekat dengan telur itu, maka apa yang terjadi? Dia sudah pasang badan untuk melindungi calon keturunannya. Apalagi manusia. Nah, ini sebuah fitrah. Seburuk apapun anak kita, sejahat apapun kata orang tentang anak kita, kita tetap pasti hadir untuk mereka. Karena itulah fitrah. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, hubbul abna
li abaihim wa ummahatihim taklifun. Cinta, sayang, hormat, pengabdian anak kepada orang tua itu bukan sebuah fitrah. Tidak akan tumbuh pada jiwa anak, tidak akan lahir pada diri anak kecuali dia harus melalui proses-proses yang telah dituntun oleh syariat Islam. Maka ketika orang tua tidak hadir dalam kehidupan perjalanan anak ini, maka jangan harap untuk mendapatkan pelayanan khidmat dari anak-anaknya. Jangan harap anak kita akan menjadi anak yang soleh dan soleh. Maka sebagai sebuah pendekatan, kami hadirkan sebuah kisah yang cukup lama terjadi. Bagaimana fitrah ini, Bapak Ibu? Kalau kita kembali kepada hadis, ma min mauludin, dalam riwayat yang lain kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa anak yang dilahirkan ini semua lahir dengan keadaan fitrah, bersih, siap menerima apapun. Fitrah ketemu fitrah, harusnya suci ketemu dengan suci, harusnya menghasilkan sebuah kejayaan, sebuah kehormatan, sebuah kemuliaan. Tapi ketika fitrah tidak terjaga, baik dari sisi anak atau orang tua, maka kehancuran yang akan terjadi. Ada seorang ibu sangat sayang kepada anak, cinta kepada anak, tapi sayang dan cinta, perhatiannya salah. Salahnya kenapa? Salahnya itu terungkap ketika anaknya tumbuh dewasa dan dia sejak usia kecil tumbuh selalu melakukan apapun yang dia inginkan. Bahkan puncaknya ketika itu dia melakukan pemerkosaan, pembunuhan dan perampokan. Ditangkap oleh kepolisian Amerika pada waktu itu. Setelah ditangkap, diadili dan divonis hukuman mati karena kejahatan yang sudah menumpuk. Dan biasanya orang yang divonis mati, Bapak Ibu, itu diberi satu permintaan sebelum dihukum mati. Ada yang pengen makan kesukaannya, ada yang pengen memainkan hobinya. Anak ini yang mendapatkan hukuman, Bapak Ibu, permintaannya aneh. Permintaannya adalah dia ingin ibunya datang ke penjara. Sampai di sini tidak ada yang aneh, karena keinginan yang wajar. Lalu kemudian berpesan kepada polisi, tapi Pak Polisi, syaratnya adalah ketika nanti ibuku datang, tolong sampaikan bahwa dia harus menjulurkan lidahnya keluar. Kalau enggak, saya tidak akan menemuinya, karena merasa kehilangan ibunya, anak yang paling disayang. Maka dituruti. Datanglah sang ibu. Ketika datang, disampaikan kepada ibu, Bu, anak ibu minta kalau nanti mau masuk dan ketemu anaknya, ibu disuruh untuk menjulurkan lidahnya keluar. Bertemulah Bapak Ibu. Ketika bertemu antara anak dan ibu, apa yang terjadi? Semuanya berdekatan sampai dekat. Dan ketika itu sang anak langsung memepet ibunya dan menggigit putus lidah ibunya. Digigit sampai putus. Polisi kaget, heran melihat apa yang mereka saksikan pada saat itu. Kok bisa anak yang sudah membuat kesalahan besar yang akan dihukum mati malah menambah catatan kriminal dengan menggigit putus lidah ibunya? Setelah itu terungkap
Polisi marah, kenapa kau lakukan? Itu ibu yang melahirkanmu. Maka disitulah Bapak Ibu fitrah yang tidak terolah dengan tepat. Seorang ibu sayangnya kepada anak, tetapi sayangnya tidak dikontrol. Maka kata anak ini, Pak Polisi, yang menghantarkan saya pada puncak kriminal hari ini adalah lidah ibuku. Kok bisa? Sejak aku kecil, kata anak ini, ibu tidak pernah menyalahkan apa yang aku lakukan. Ketika aku ngambil mainan kakakku, ibu selalu bilang, kasih buat adikmu. Kasihan masih kecil. Sampai ngambil barang orang, dan bahkan pernah mengambil sepeda. Saya ngambil sepeda tetangga. Ibu saya melihat ketika tetangga bilang minta sepeda itu, apa yang kata ibu bilang? Ibu bilang, anakku tidak mencuri. Dari situ Pak Polisi, saya paham bahwa semua yang aku lakukan tidak ada yang salah, sah-sah saja. Maka terjadilah apa yang terjadi. Aku memperkosa, aku mencuri, aku membunuh, karena ibuku tidak pernah mengingatkan ini salah, ini benar. Maka sebuah renungan Bapak Ibu, sejauh ini betapa kita ini tidak hadir dalam perjalanan hidup anak-anak kita. Hadirnya kita ini cuman untuk memuaskan syahwatnya saja. Apa yang diminta diiyakan, tidak melihat dampaknya, tidak diajarkan seperti apa dan bagaimana. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita hadir di sini, kita ingin ikut serta, karena Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maknanya apa? Maknanya adalah tanggung jawab pendidikan itu murni di atas pundak orang tua. Tidak bisa digantikan oleh madrasah, oleh guru sehebat apapun dewan guru, sehebat apapun kurikulumnya, tidak akan bisa menggantikan orang tua. Tidak akan bisa. Karena begitulah, maka ku anfusakum isyarat bahwa sebelum ngajarin anak, memberikan pendidikan, perbaiki dulu diri kita. Perbaiki dulu. Kan inti puncak dari pendidikan, parenting kata orang itu adalah ya, membentuk kebiasaan, meninggalkan kenangan. Dua saja Bapak. Bukankah kita sering mendidik anak kita? Dulu bapakku begini, dulu kami diajari guru-guru kami begini. Artinya apa? Ada kenangan, ada kebiasaan yang kita dapat dari sejarah dahulu. Makanya hadis-hadis Nabi tentang apapun itu adalah Rasulullah membentuk kebiasaan meninggalkan kenangan. Karena Rasulullah dulu, Rasul itu semua. Nah kebiasaan di rumah kita ini harus sudah kita hadirkan menjadi sebuah kenangan yang menarik bagi anak-anak kita, ya kan? Karena anak kecil seusia-usia TK, ya kan? Di kepala mereka Bapak Ibu, di kepala mereka itu yang benar apa yang dilakukan oleh bapaknya, yang salah apa yang tidak dilakukan orang tua. Itu saja. Selama dilakukan itu benar, selama ditinggalkan itu salah. Nah sebelum kita dalam mencari atau membahas sedikit tentang, ada beberapa konsep tentang anak yang diceritakan di dalam Al-Quran. Nanti kita akan renungkan satu persatu supaya kita ini tidak hanya melahirkan, tetapi ada hal yang kita harapkan di balik kelahiran itu. Ya, kita kadang-kadang lupa makan, lupa ibadah, ibadahnya di waktu sisa. Untuk apa? Untuk cari duit. Bapak Ibu, jujur Bapak Ibu, jenengan cari duit
Itu untuk jenengan atau untuk anak? Hah? Dua-dua. Tapi porsi terbesar kita atau anak? Anak. Kita orang tua ngomong bisa. Kita tidak makan tidak apa-apa. Yang penting anak. Ada pengusaha uangnya banyak. Ya Allah Bapak Ibu. Bu, jenengan dapat uang jajan dari suami sebulan berapa ratus ribu? Uang jajan, bukan uang rumah. Memang nih katanya suami jenengan, Dek, atau orang Jawa kalau manggil istri apa? Bu, ya ibu, bu, nih buat jajan. Artinya terserah istri nih, mau jajan, mau traktir temennya, mau ngasih keluarganya, terserah, nggak ada sangkut paut, karena itu pemberian. Ada bu, berapa bu dikasih bu? Berat itu berarti bingung jawabnya, ya kan? Udah tak ngasih tidak cukup, pengen nambah lah. Cukuplah satu ini Bapak, kita ini terlalu banyak zalim kepada istri. Sebelum menikah Bapak Ibu, nih ibu-ibunya masih ada. Sebelum nikah, istri kita itu hidupnya senang, hidupnya bebas, makan apa aja boleh. Bapak, abi, ayah makan bakso, yo. Pak mau lebaran beli baju, ayo. Nikah sama kita ya Allah. Mas, bakso yuk. Jajan mulu. Sekali nahan ya Allah. Aku belum nikah sama kamu, apa aja bisa. Lah kita setelah nikah, Bi, ini mau lebaran nih seminggu lagi. Gak ada baju baru. Poros lagi dibilang. Berapa kali kita nyakitin perasaan istri kita? Betul Ustaz? Kayak tadi bisikin belum nambah belum, ya. Nah Bapak, jadi ada orang konsultasi ke rumah, ngobrol sama kita sampai jam 11 malam. Bu, uang jajannya bu, sebulan bu, uang jajannya berapa? Sebulan 200 juta. Uang jajan, pengusaha sukses di Depok. Jadi kalau suaminya ngasih uang jajan, pakai plastik hitam. Jadi setiap bulan dia beli tanah, beli rumah. Kita pernah diajak ke rumah, ada kawasan rumah elit, dia punya 3 rumah. 2 disewakan, 1 kosong Pak. Saking lama kosong banyak jinnya. Jadi jinnya udah terang-terangan tuh. Kalau lagi makan tuh, Pak Ustadz yang nungguin. Terus sama jinnya iseng, piringnya digeser. Sama Ustadz dibalikin lagi. Iya. 200 juta sebulan ngasih uang jajannya. Jangan gak usah banyak-banyak, minta sama suami berapa gitu. Kalau mudah-mudahan kita dikasih keluasan rezeki Bapak Ibu ya. Tapi maksud kami, ceritanya panjang tentang itu. Cuman sekilas saja betapa kalau kesuksesan dunia itu tidak ada habis-habis. Setelah uang terkumpul Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya adalah, Bapak Ibu mau meninggalkan harta, tetapi harta itu dipakai sama keturunan anak cucu jenengan untuk bermaksiat? Mau? Mau dah? Kita susah nih nyari duit, kadang nggak tidur, dimarahi atasan kadang-kadang, udah gitu pulang kehujanan, mikirin, udah uang terkumpul, anak sudah mulai besar, malah dipakai sembarangan untuk bermaksiat. Mau? Nggak mau jelas. Terus kalau nggak mau, apakah nggak usah cari duit biar nambah nyusahin kita di akhirat? Inilah yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang harusnya hartanya bertumpuk, tetapi hartanya bisa dihitung. Hartanya bisa dihitung sampai orang-orang itu melihat, Khalifah, kenapa engkau nggak meninggalkan harta yang banyak untuk keturunanmu? Gimana nanti kalau hidup mereka susah? Maka disitulah terjawab, aku tidak mau kalau hartaku nanti yang aku wariskan malah dipakai untuk bermaksiat. Iya, itu kalau anakmu tidak baik. Bagaimana kalau anakmu itu orang yang soleh? Kau rela anakmu sudah soleh, sudah baik, hidupnya susah? Apa kata Khalifah?
Kalau itu yang terjadi, aku tidak akan khawatir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau anakku miskin, tetapi dia bertakwa, aku tidak khawatir. Allah yang akan ngurusnya. Allah akan hadir untuk dia. Artinya apa dari kisah ini? Bapak Ibu, isyarat bahwa pendidikan terbaik ini adalah mengawal bagaimana fitrah anak ini tumbuh dengan baik, berkembang sampai pada puncak ketawakalan yang tertinggi. Tawakal tertinggi. Kalau kita lihat dunia pesantren, Bapak Ibu, setiap pesantren itu sekarang mengalami penurunan murid. Yang daftar ke pesantren itu 50% menurun. Ada apa sebenarnya? Ada apa? Tidak lain karena kita dipaksa oleh kondisi, ya kan? Dan kita iakan bahwa pendidikan goalnya akhirnya adalah untuk mencari kerja. Untuk mencari kerja, untuk mencari duit, untuk mencari duit. Maka sejak saat itu kita memahami bahwa sekolah untuk cari duit, saat itulah kita semakin susah dalam mendidik. Semua serba hitung-hitungan. Belajar ujung-ujungnya niatnya untuk dunia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkumpul pada pagi hari ini untuk menyatukan visi misi pendidikan. Kita selalu membawa embel-embel Islam, Nabawi, ya kan? Tetapi sejauh mana kita sudah mampu? Bahkan kita mengakui raditu billahi robba, kami ridho ya Allah, kami ikhlas ya Allah, Engkau sebagai Tuhan kami, Rob kami, mengatur hidup kami. Wabil islami dina, dan Islam sebagai agama kami, manhaj kami, pengatur hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Muhammad sebagai rasul. Tetapi itu sekedar ucapan, belum merasuk, belum mempengaruhi jiwa raga kita. Jiwa raga kita belum hadir. Kalau kita baca sejarah Bapak Ibu, Masya Allah betapa menariknya, ya. Betapa menariknya, salah satunya adalah kisah yang diajarkan kepada kita Hatim Al-Asam, Bapak Ibu. Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ini seorang ulama hidup sezaman dengan Imam Ahmad bin Hambali. Bahkan Imam Ahmad bin Hambali pernah bertanya kepada beliau beberapa hal. Beliau seorang yang zuhud, terkenal secara ibadah, kedermawannya. Tapi sayang, hidupnya sederhana. Hidupnya sederhana. Tapi di balik kesederhanaan, itu lahir sebuah keberkahan, ridho dan tawakal. Bapak Ibu, kekayaan ini adalah ujian, kemiskinan ujian. Dua-duanya ujian. Diuji dengan kemiskinan, musibah, kita sabar. Diuji dengan kekayaan, hidup nyaman, kita bersyukur. Maka kalau seandainya disuruh kita memilih antara sabar dan syukur dalam bentuk ujian, Bapak Ibu mau pilih yang syukur apa mau pilih yang sabar? Hah? Atau begini aja, mana yang terbaik antara ujian syukur dan ujian sabar? Menurut jenengan, yang terbaik adalah di mana membuat kita semakin sering mengingat Allah. Sekarang kita tanya, kita sering ingat Allah pas lagi sehat atau pas lagi sakit? Sakit. Astagfirullah. Ingat Allah ya. Kita ingat Allah pas lagi senang banyak duit atau pas lagi susah? Al-Wafi anggap lepas, ya kan? Sodako subuh jalan terus. Ingat Allah, ya kan? Ingat Allah.
Maka ujung-ujungnya yang terbaik adalah bukan masalah syukur dan sabar. Mana yang sering membuat kita ingat Allah. Kalau kita syukurnya lebih membuat kita ingat sama Allah, ya itulah yang kita harapkan. Nah Bapak Ibu, Hatim Al-Asam ini orang yang Masya Allah keluarganya, suatu hari datang musim haji, beliau pengen betul berangkat haji. Tapi dana terbatas. Dilihat murung oleh anaknya kecil Pak, anaknya masih kecil Pak, seusia SD. Ditanya, bapak kok sedih, kenapa? Bapak ini pengen haji ya. Nah terus berangkat aja nggak apa-apa. Bapak nggak punya duit, nggak punya bekal. Terus kalau nanti bapak berangkat, siapa yang ngurusin kalian? Apa jawab anaknya? Pak, berangkat saja. Bapak itu bukan pemberi rezeki. Bapak itu adalah salah satu penikmat rezeki Allah. Senang hati Hatim Al-Asam. Tapi masalahnya ibumu. Gampang urusan ibu. Kata anak, masih SD. Bu, bapak mau berangkat haji. Berangkat haji? Iya. Enggak, jangan. Nanti kalau berangkat gimana? Siapa yang mau cari duit? Ibu. Bapak itu penikmat rezeki, bukan pemberi rezeki. Mampu diyakinkan istri, ibu dan saudara. Akhirnya berangkat. Disisai bekal untuk 3 hari. Kita tinggalkan sejenak keluarganya Hatim. Berangkatlah Hatim mengikut kafilah dagang, tapi bukan anggota dari kafilah. Ya, namanya orang cuman ikut di belakang. Dilalah kepala dagang, kepala kafilah ini disengat oleh kalajengking. Tidak ada yang bisa ngobati, ada yang ingat di belakang ada Hatim Al-Asam. Kenapa nggak minta sama beliau? Akhirnya diminta, diruqyah, sembuh. Maka kata kepala atau ketua kafilah ini, Hatim, sekarang apapun kebutuhanmu sejak berangkat sampai pulang kembali haji, itu saya yang tanggung. Alhamdulillah. Tapi disitulah doa Hatim. Ya Allah, Engkau telah tunjukkan kuasamu atas diriku. Sekarang tunjukkan kuasamu atas keluargaku yang sekarang sedang kesusahan. Maka kita kembali kepada keluarga Hatim. Keluarga Hatim, bekal terakhir sudah habis. Ibu dan kakak-kakaknya marah. Tapi anak yang kecil tadi, dia tidak marah, senyum-senyum aja. Gara-gara kamu dong, biarin bapakmu berangkat. Kan sekarang kita susah mau makan apa. Tiba-tiba tidak lama pintu rumahnya diketok. Dan yang ngetok itu adalah raja dan para menteri. Raja dan para menteri. Ditanya, ada apa? Ternyata raja ini pulang berburu, kehabisan bekal, kehausan, cuman minta air. Ya Allah, tadinya merasa paling miskin. Sejak saat itu dia menyadari, ternyata kita merasa paling miskin, kita mampu berbagi, dan yang kita bagi adalah raja. Dikasih. Setelah dikasih, dia tanya kepada menterinya, ini rumah siapa nih? Ini rumah siapa? Ini rumahnya Hatim Al-Asam. Orang yang soleh itu ya. Semua perhiasan berharga yang dibawa oleh raja dikumpulkan, termasuk diajak para menterinya. Mana Hatim? Hatim sedang haji, ditaruh di depan pintu. Sejak saat itu, tadinya menjadi orang yang termiskin di kampung, sejak saat itu menjadi orang yang paling kaya di kampung. Tapi yang anehnya Bapak Ibu, yang anehnya adalah sejak harta itu 7 keturunan tidak habis, anak yang tadi meyakinkan ibunya, yang paling kecil ini malah nangis, membuat saudara dan ibunya heran. Duh, kamu ini aneh. Kita tidak ada makanan masih senyum-senyum. Ini uang sudah banyak, kamu kok masih bisa malah menangis? Maka disitulah kita tahu jawabannya. Kata anaknya, ibu, yang ngasih kita itu, kita belum pernah ketemu sebelumnya. Raja belum pernah ketemu, dan ketemu sekali-kalinya pas tadi kita kasih makan, kita kasih minum. Dan begitu melihat kondisi kita, dia kasihan, lalu memberi kita harta sebanyak itu. Nah terus masalahnya di mana?
Ibu, itu manusia yang tidak kita kenal, sekali melihat kita dengan rahmatnya, dengan sayangnya, sudah memberi kita sebanyak ini. Bagaimana kalau Allah yang melihat kita, Allah yang memberi kita, maka akan lebih dahsyat dari itu. Mananya apa Bapak Ibu? Kenapa kami awal dengan beberapa kisah ini? Supaya kita mengerti bagaimana kalau anak itu sudah dibekali ketakwaan, kondisi apapun yang dia akan hadapi, itu tidak akan membuat dia putus asa, tidak akan membuat dia kecil hati. Yang dibekali Hatim Al-Asam ini adalah ketakwaan, imannya, adabnya. Maka tadi saya nunggu ini prestasi ini, juara semua, juara kelas. Tak tunggu salah satu yang belum muncul ini, juara murid yang terpeka terhadap guru. Nah, gurunya kehausan, minum besar. Gurunya kepanasan, dikipasi. Itu harusnya menjadi nilai tertinggi dalam sebuah pendidikan, ya kan? Gurunya sakit, didatangi. Menarik. Mungkin dia nggak ada prestasi, tetapi secara adab, sopan santun, akhlak di atas segalanya. Di atas segalanya. Dan ini yang sering lupa dan luput di dunia-dunia pesantren, dunia-dunia pendidikan. Ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Artinya apa? Artinya bahwa ayo sama-sama kita menyadari tanggung jawab pendidikan itu 60% ada di orang tua, tanggung jawab pendidikan. Kedua, 20% ada di lembaga tempat Bapak Ibu menitipkan anak. Ketiga, 20% ada di lingkungan. Maka kalau ibu bapak nitipkan anak ke Al-Falah ini, kemudian mengharapkan perubahan jadi anak yang soleh, kita kadang-kadang begini salah. Dari rumah gurunya mengharap anak sudah soleh dari rumah, sudah baik. Gitu juga orang tua pulang sekolah anak sudah baik. Bapak Ibu, karena sekolah ini cuma membantu 20% dalam pendidikan anak, maka nggak akan bisa menggantikan orang tua. Dan 20% ini pun bisa dihancurkan oleh orang tua, bisa dihancurkan oleh lingkungan 20% lainnya. Maka harus kerjasama antara orang tua dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan. Orang dahulu Bapak Ibu, salafun saleh, sebelum mereka menitipkan anak, kenapa mereka selalu hadir untuk lembaga pendidikan di mana anak mereka belajar? Karena mereka sudah yakin. Lembaga mengumumkan kita perlu dana untuk membuat ini, wali semuanya hadir, datang. Mungkin nggak punya duit, tapi punya relasi, selesai. Lembaga perlu selesai. Kenapa? Karena orang dahulu Bapak Ibu, sebelum menitipkan anak dia akan lihat, datang dulu. Dia lihat itu bagaimana guru yang akan mengajari anak-anak mereka. Apa yang mereka perhatikan? Satu, mohon maaf, satu saja. Yang diperhatikan oleh calon wali dahulu salafun saleh, penampilan seorang pendidik. Penampilan. Mohon maaf, penampilan. Cara berpakaiannya, cara berkerudungnya, ya kan? Cara berbicaranya. Itu yang memperhatikan orang tua dulu. Jadi bukan masalah mahal dan tidaknya, baru dan lamanya, tidak. Rapinya. Kalau rapi kan berarti dia sudah siap banget. Itu yang pertama, penampilan. Yang kedua yang diperhatikan adalah sumber makannya. Sumber makan guru ini dari mana? Bukan mengira guru korupsi, tidak. Guru tidak akan korupsi, insya Allah. Ya. Yang korupsi itu biasanya orang-orang. Yang korupsi itu orang miskin apa orang kaya, Pak? Kaya. Biasanya korupsi itu terjadi di mana, Pak? Lembaga apa, Pak? Ya, lembaga-lembaga pemerintahan, ya kan? Nah, yang melakukan korupsi itu orang kaya apa orang miskin? Kaya. Ya kan?
Yang merasa dirinya miskin, kaya tapi merasa, ya kan begitu. Diperhatikan bagaimana, bukan apa ya, diperhatikan itu karena makanan ini akan mempengaruhi ruh dan jiwa mengajar seorang guru. Kalau bersih, bersih dalam artian kepastian dalam kehalalan. Masalah sedikit atau banyak sedikitnya gaji itu bukan urusan, tapi oh masya Allah, oh masya Allah, ya kan? Yang ketiga, ibadahnya. Tiga hal ini kalau sudah diperhatikan, kan itu bisa Bapak Ibu. Kan waktu jenengan mau daftarkan anak, ada sesi wawancara, ya kan? Bisa dilihat ketika wawancara, mungkin gurunya ngusap-ngusap pipi, kalau kukunya panjang, guru aja kuku panjang, ya kan? Datang ke lembaga, ya kan, lagi mau sesi wawancara, gurunya asik sambil minum berdiri. Kalau sudah begitu, salafus saleh itu udah. Makanya dulu mereka sampai mengikrarkan begini. Nama-namanya ada namanya dalam kitab. Tapi kami lupa namanya. Saya itu kalau mendengar, kata salafus saleh salah satunya, saya kalau mendengar orang alim, berilmu, ulama datang dan saya nggak sempat bertemu, saya nggak merasa sedih, saya nggak merasa kehilangan, nggak apa-apalah. Tapi kalau ada orang terkenal karena adabnya, akhlaknya, perilakunya datang ke kampungku, aku tidak hadir, tidak menjamunya, disitulah aku merasa kehilangan terbesar. Begitu dulu. Makanya kita perlukan hari ini adalah iman, adab, akhlak. Bapak Ibu, kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Google hari ini, Pak. Anak kita nanya, Abi, Umi, Bapak, Ibu, ini gimana ya penyelesaiannya? Kita coba jawabkan. Panjang karena pola kita dulu. Tidak lama dia masuk kamar, buka Google. Sekolah. Kita ini udah gak dibutuhkan Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, untuk hal-hal seperti itu. Cukup pencet saja. Bukankah lebih modern hari ini? Ada soal gambar atau tekan, sudah selesai. Gak dibutuhkan kita. Kita kalah cerdas oleh media, oleh internet. Maka yang kita harus hadirkan, yang kita berikan adalah pendampingan dalam menumbuhkan hal-hal itu. Imannya kepada Allah, adabnya kepada orang tua. Itu. Hari ini kenapa orang enggan sekolah, guru nggak dihormati? Karena tujuan tadi cari duit. Kalau cari duit nggak usah sekolah, Pak, Bu. Ya, benar, Bu. Jenengan main TikTok, main YouTube, main Facebook, bikin aja, ya kan? Syuting, videokan, selesai. Semakin banyak orang nonton, semakin banyak dapat duit. Makanya hari ini wanita-wanita di sosial media, sosmed itu, ya Allah, jual harga diri. Gimana supaya orang banyak datang dan nonton videonya? Buka baju, dari bercadar, buka cadar, ya kan? Usah. Karena tujuannya cari duit. Maka tidak akan bertambah. Nah, masa anak kita mau biarkan bersama seperti kondisi-kondisi saat ini, ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-salahu minallah wal adabu minal adab. Perbaikan itu datangnya dari Allah, tetapi adab itu dari orang tua. Makanya di awal tadi kita sampaikan, cinta kasih sayang orang tua kepada anak itu fitrah, pasti muncul pada siapapun. Mau dia seorang pendidik atau tidak, dia sekolah atau tidak, pasti. Tapi cintanya anak ke orang tua itu taklif, itu harus ada proses pendidikan dari orang tua. Maka as-salahu minallah artinya apa? Kalau sudah jelas, kata Imam Abu Hurairah, perbaikan itu datangnya menjadi orang soleh soleha itu dari Allah, maka tugas kita mendekatkan diri kepada
kepada Allah. Setelah dekat sama Allah, baru kita hadir untuk anak kita dalam hal adab. Dalam hal adab kita yang kita ajar. Bapak Ibu, ya. Nah, adab ini menarik. Kadang-kadang orang lupa tentang konsep adab. Adab itu mungkin dipahami kalau lewat menunduk, iya itu bagian. Tapi asasnya ada siyanatul lisan. Adab itu adalah mempelajari, menjaga lisan, meletakkan perkataan pada tempatnya. Itulah adab. Itulah adab. Maka kenapa kata Nabi, ya kan? Kalau tidak bisa ngomong baik, diam. Karena itulah adab. Itulah ucapan kita itu keluar dari dalam hati kita, ya kan? Maka hari ini Bapak Ibu, kita terlalu menormalisasi perkataan buruk, ya kan? Mohon maaf Bapak Ibu ya, orang nyebut asu itu kan jadi hal biasa, ya kan? Kalau di Jawa Timur tempat teman saya itu jancur, itu biasa. Ngomongin bapaknya loh kan, sama bapaknya diketawain. Maka anak paham, oh itu berarti nggak salah, nggak salah. Harusnya apa yang salah kita ingatkan, bukan malah diketawakan, kan begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau kita tidak hadir dalam dunia pendidikan anak, pendampingan anak, kita khawatir hadis Nabi SAW. Kata Nabi berkata kepada para sahabat, "Ma ta'uduna ar-raquba fikum." Kata Rasulullah, wahai sahabat, kalian ngerti enggak orang yang mandul itu? Orang yang mandul. Kita ngerti mandul itu kan enggak punya anak. Kan begitu. Qala qulna alladzi la yuladu lahu, sama sahabat memahami sama. Rasul, orang mandul itu orang yang tidak punya anak. Orang yang tidak punya anak. Apakah Rasul mengiyakan? Tidak. Karena anak itu ada anak, memang anak kandung biologis, ada anak didik ideologi, dan dua-duanya sama statusnya. Kelak di akhirat akan menghantarkan kita kepada surga. Qala, maka Rasul berkata, laisa dzakar raqub, bukan itu yang aku maksudkan mandul, kata Nabi. Walakinnahu ar-rajulul ladzi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Orang yang mandul, ini riwayat Imam Muslim. Orang yang mandul itu kata Rasulullah, orang yang punya anak tapi dia tidak hadir untuk anaknya dalam mendampingi, dalam pendampingan mengajarkan kebaikan-kebaikan. Punya anak tapi tidak pernah mendatangkan kebaikan, tidak ada pedulinya sama anak. Itulah yang dimaksudkan orang mandul, ya, orang mandul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini kita paham betapa besar tanggung jawab setelah kita memilih, mengikrarkan bahwa sekolah Al-Falah ini menjadi sekolah terbaik untuk anak-anak kita. Melihat dari apa yang kita lihat, potensi ini, potensi itu, maka pilihan ini mari kita sama-sama perkuat untuk hadir supaya meringankan guru. Nanti kalau udah sekolah kadang-kadang Bapak Ibu tahu nggak Pak? Kenapa? Kalau anak itu sudah sekolah, malah sering keluar dari lisan mereka itu kata ustadku, kata ustazaku. Kan jenengan kadang-kadang ngasih nasihat ke anak, kalah tuh nasihat. Kata guruku, kata ustadku, kata ustazaku. Pernah gitu? Pernah. Kenapa? Karena memang ada fase-fase pendampingan Bapak Ibu. Anak 0 tahun sampai usia 5, ada yang mengatakan sampai usia 6, itu dia tidak punya pembanding untuk orang tuanya. Yang terbaik itu hanyalah orang tuanya. Orang lain itu tidak ada apa-apanya di mata mereka. Dari 0 sampai 6 tahun, apapun pokoknya yang terbaik orang tuanya. Makanya selalu abiku, bapakku, selalu itu.
Nah kalau kita tidak hadir di 0 sampai 6 tahun, maka jangan salahkan, tidak ada memori baik-baiknya sama orang tuanya. Makanya menjadi orang tua itu yang pertama yang harus dimiliki adalah sesuatu yang istimewa yang kita miliki. Anak melihat kita itu istimewa. Guru juga sama. Supaya anak nurut harus punya salah satu keistimewaan. Entah itu tulisannya bagus, entah itu masakannya enak, entah itu cara menyapanya, entah itu bela diri. Sehingga anak itu merasa kita ini istimewa, kita ini orang yang layak diingat. Nah kalau orang tua gak ada istimewanya, ngaji gak bisa, sholat terlambat, ibu sering dimarahi, anak kita apa yang mau diambil dari kita, Pak? Kan begitu? Kan begitu? Nah Bapak Ibu, nanti ada visi misi, tapi kami lanjutkan karena keterbatasan waktu ya. Kami ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan tipologi anak dalam Al-Quran. Tipologi anak dalam Al-Quran. Ya, satu Bapak Ibu, anak sebagai ujian. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa harta dan anak itu adalah ujian. Maka kalau ini ujian, kita perlu belajar. Belajar dari mana? Belajar dari kisah keluarga Ali Imran. Ali Imran. Jadi ternyata proses Bapak Ibu, mohon maaf, tidak menggurui karena dari usia, masya Allah, ya. Jadi dimulai sejak, bukan malah dari sejak kehamilan, sejak proses terjadi hubungan, ya kan? Kalau orang sungguh-sungguh ingin mendapatkan keturunan yang baik, bukankah kita dianjurkan malam pertama sholat dulu 2 rakaat, dipegang kepala istrinya, setelah itu baca doa. Masih ingat Pak doanya? Atau lupa? Yang penting bismillah, ya kan? Bismillah, ya kan? Doa ini penting. Doa ini penting. Kenapa? Kalau doa itu kita niatkan sebelum melakukan hubungan, maka anak kita akan dijaga. Kedua, saat hamil ibunda dari Maria ini sudah dinazarkan untuk Allah. Ya Allah, calon bayi yang ada dalam perut ini saya nazarkan untukmu ya Allah. Maka sudah jelas Allah akan jaga kandungan ini. Karena kenapa? Karena sudah dinazarkan untuk Allah, ya kan? Maka semua aktivitas itu semuanya, bahkan ya Allah, diajak ngobrol persis kayak orang gila. Nah, ayo kita belajar ngaji. Huruf alif, nah alif itu garis panjang begini atas ke bawah. Alif dituliskan di atas perut yang sudah besar. Coba aja jenengan belajar di punggung suami, tulis Abi ini angka berapa, tulis angka 2. Bisa sama baik. Nah huruf alif, huruf A. Dia jawab, ya Allah, nah sekarang Umi mau makan apa khasnya makanan? Hah? Pecel. Ingin makan pecel. Pecel itu ya Allah terbuat dari kacang, ada kecap, ada sayur-sayurnya. Kalau digabungin, diajak ngobrol, ya kan? Ya Allah, nak malam hari ini Umi seneng banget. Ibu senang kenapa nak? Abimu mau ngimamin salat maghrib, nak. Ya Allah, dengerin ya. Ayah mau ngimami sholat. Ayo kita siap-siap sholat. Diajak ngobrol. Sekarang dengarkan bacaan adikmu, bacaan bapakmu. Ternyata ngimami belepotan, bilang ke anak, nah besok jangan kayak bapakmu. Masuk. Begitu lahir, ya Allah ternyata lahirnya bukan laki-laki, perempuan.
ibunda dari ibunya Maryam, ya Allah ternyata yang lahir bukan laki-laki, ini perempuan, ini gimana ini? Saya kan udah nazar untukmu ya Allah. Dikasihlah nama Maryam. Maryam itu bahasa mereka artinya hamba Allah. Gak apa-apa. Tapi kan kalau jadi takmir masjid nggak bisa lah perempuan, kalau lagi haid nggak bisa masuk. Di situ mulai perjuangan. Nah, yang perlu kita pahami Bapak Ibu adalah supaya kita tidak putus asa, cepat kita jatuh dalam mendampingi pendidikan anak adalah pertama, kita harus menyadari bahwa mendidik anak, mengajari anak, mendampingi anak adalah amal soleh. Amal soleh Pak, amal soleh terbaik. Kita ini kadang-kadang salah. Orang lain kita baik, keluarga kita tidak jelas. Amal soleh. Nah, kalau sudah amal soleh dalam Ali Imran ayat 35 sampai berikutnya 38-an dan seterusnya, itu kalau kita sudah menganggap mendidik itu adalah amal soleh, maka yang harus kita pastikan adalah bagaimana amal soleh itu harus diterima oleh Allah. Dan diterima, setelah diterima maka dalam mendidik itu Allah yang ikut serta dalam mendidik anak kita. Apa yang kekurangan dalam pendidikan Allah akan sempurnakan. Pada waktu itu Maryam tidak punya bapak, maka disempurnakan oleh Allah dengan Zakaria. Hadir sebagai bapak, hadir untuk membantu dalam pendidikan dan kebersamaan. Kalau itu terjadi, maka akibatnya dampaknya luar biasa. Luar biasa. Kami mengingatkan sebuah kisah nyata dari Ustaz Rashid Ba'asyir Pondok Dalwahya. Dalam salah satu ceramah beliau menyampaikan kisah apa yang beliau alami selama di Mekah. Beliau kuliah di Darul Hadis, Pak. Ini membuktikan bagaimana sejak dari dalam kandungan supaya kita itu enggak terlena mendampingi anak-anak kita. Jangan pengen buat anak terus tapi enggak mau. Aduh, ya kan? Kita ini Bapak Ibu aneh sebenarnya, ya kan? Punya anak itu suka nyakitkan hati, betul Pak? Kalau salahnya kadang-kadang ya Allah, ya kan? Tapi udah tahu sering bikin kesel, sakit hati, tetap pengen nambah anak, iya Pak? Ya kan? Kadang-kadang begitu. Tapi tetap pengen. Nah, beliau menceritakan bahwa ketika beliau di Darul Hadis di Makkah, tiba-tiba datang orang dari Mauritania ingin daftar di Darul Hadis, dan di situ mudirnya Pak, pimpinan sekolah itu orang yang disiplin. Kalau AA, kalau BB nggak bisa, sampai para dosen guru-guru itu segan, dan orang yang tegas mesti nggak disukai bagi guru-guru yang malas tentunya, ya kan? Guru yang suka terlambat, guru yang asal hadir, wah itu pasti nggak senang sama kepala sekolah yang tegas, ya kan? Tiba-tiba datang nih anak masih usia SMP Bang, datang mau daftar, padahal waktu pendaftaran sudah selesai. Datang aja, ketok pintu, muridnya bisa bahasa Arab. Ada apa nak? Mau daftar. Udah tahu orangnya tegas. Kamu udah tahu kan? Pendaftaran udah selesai. KBM udah mau dimulai. Iya, tapi lihat tuh, datang ujuk-ujuk bawa map, dia kasih. Dikirai pimpinan ini yang dibawa itu adalah ijazah. Ternyata bukan ijazah. Di Mauritania itu Bapak Ibu ilmu syariatnya Masya Allah, tapi sayang satu, tidak ada ijazahnya. Mulazamah di sana, ya kan? Dibuka, dibaca, kelipingan majalah, koran. Nah, di antara itu adalah kisah anak ajaib dalam satu malam hafal Al-Quran. Dalam satu malam hafal Al-Quran. Terus setelah itu ada penghargaan hadis, akidah dan seterusnya. Nah, terus ini apa sangkut pautnya, kata mudir di pimpinan? Itu saya, bayi ajaib itu saya, kata anak ini. Nggak percaya.
Nggak percaya, akhirnya dosen-dosen ditelepon, disuruh datang. Dosen Quran datang, dosen hadis datang, semua datang. Disuruh tes satu-satu. Dites, Pak. Mulai dari Al-Quran, sambung ayat. Ya Allah, Pak, pas tes Al-Quran persis kayak kita nuangkan atau air ini ke bawah begini, ngucur, ndak ada jedanya, lancar luar biasa, selesai, diakui Qurannya. Sahih Bukhari dites, lulus. Muslim lulus, akidah lulus, akhirnya diterima. Tapi setelah diterima ini bikin bingung, Pak. Kenapa? Mau diletakkan di tingkat apa nih anak? SMP bukan levelnya, SMA gurunya diajari, kuliah umur masih belasan tahun. Bingung para dosen. Ya udahlah, masukin ke Aliyah. Betul, Pak. Masuk di Aliyah. Setiap ada kesalahan gurunya ngangkat tangan. Maaf guru, bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah akhirnya gurunya pada keder masuk kelas. Laporan kepada pimpinan. Ini gimana nih kasus begini. Akhirnya diundang, dinasehat. Nah, bersatu. Itu akhlak kurang bagus. Walaupun mungkin salah menurut kamu, sabar. Akhirnya sejak dinasehati, dia bisa nahan dirinya. Waktu istirahat teman-temannya main, dia diskusi, Pak, bareng dosennya di kantor. Diskusi. Tapi kalau di asrama, kata Ustaz Rosyid, kan bareng gitu, main persis kayak anak-anak. Namanya orang masih belasan, atau beliau Ustaz Rosyid. Nah, rahasianya apa? Kok bisa dalam satu malam dia hafal Quran? Dan bukan menghafal, Pak, bukan ditalkin, Pak. Itulah kehendak Allah. Kalau udah berkehendak, kun fayakun, jadi. Cukup Allah katakan kun, jadi. Ternyata asal muasalnya orang tuanya, kata Ustaz Rosyid, ini kepengen betul anaknya ada yang jadi ulama. Orang tuanya dua-duanya guru ngaji, sejak lahir sering dikosong, didoakan, mudah-mudahan jadi ulama. Sampai suatu perjalanan anaknya tidur, tiba-tiba bangun, hafal Quran, ngoceh Quran, dikirain bawaan tidur. Besoknya dites lagi, benar, Pak, ternyata 30 juz. Begitu bangun hafal. Dari mana? Dari orang tua. Dari orang tua. Doa dan hajat sejak dari kandungan dan sampai dia karena merasa, waduh, ini kalau cuma Quran sayang nih. Ajarkan Bukhari, diajarkan Muslim, akidah. Dan itu adalah peran terbesar orang tua. Jadi nggak bisa ngandalkan guru punya anak. Makanya saya lihat tadi, pembawa caranya bawa anak, sekolah yang bagus. Betul, Pak. Sekolah yang bagus itu harusnya tidak melarang guru membawa anak. Masa iya tega sekolahan anak orang lain dididik, dijagain, dirawat, anak sendiri dibiarkan, ditinggalkan sama pembantu. Selama bisa menjaga, selama tidak menzolimi, tidak apa-apa. Bahkan menjadi wasilah pendidikan bagi anak yang lain. Oh begitu, aku bayi dulu begini. Akan terjadi obrolan. Ustazah dulu melahirkan sakit nggak? Karena lagi sakit. Di situ masuk dialognya. Sadar, ya Allah. Iya. Mereka nggak sadar, nggak mampu mungkin berbakti dengan maksimal karena dia nggak ngerti betapa besar perjuangan orang. Baik. Fitnah, ya. Yang kedua kita persingkat, tinggal 10 menit ke depan. Anak sebagai perhiasan dunia. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunia. Al-Kahfi ayat 40. Maka kalau perhiasan, Bapak Ibu, jenengan itu kalau punya emas ditaruh sembarangan di ruang tamu atau disimpan di tempat yang bagus, simpan. Anak kita juga sama. Berteman, kita pilihkan teman terbaik. Sekolah terbaik. Berbicara yang baik-baik. Karena dia adalah perhiasan. Perhiasan yang nanti menghiasi kita.
Kan kalau anak baik, anak buruk pasti nama kita yang disebut. Siapa tadi ngeborong, datang terus, dipanggil ini lagi ngeborong hadiah. Yang baik siapa? Nama bapak, oh anaknya bapak Fulan gitu. Iya. Tapi kalau buruk juga sama. Siapa yang suka jahil? Oh, itu. Oh anaknya pantesan. Ya kan begitu. Maka ini perhiasan, bagaimana caranya perhiasan ini semakin lama semakin mengkilat, semakin baik. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga, anak sebagai penyejuk mata. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Penyejuk mata itu maknanya apa Bapak Ibu? Membuat kita ini nangis, tapi nangisnya bahagia. Jangan bangun tidur melihat anak sudah pegang Quran, ya Allah, nangis netes air mata, ya kan? Bangun dari tidur, istri kita sudah di atas sajadah, ya kan? Beda Pak, air mata keluar karena bahagia dengan air mata sedih karena marah itu beda. Kalau kita nangis bahagia itu nggak ada perih-perihnya, tapi kalau marah, emosi, nangisnya perih Pak, perih. Qurrata a'yun, artinya selalu hadir dalam. Maka disinilah perlu kita mendoktrin anak kita. Kami dulu Bapak Ibu, waktu di Timur Tengah, waktu kami usia sudah 20 tahun, 19 tahun Bapak, itu kita dianggap seperti anak SMP, anak SD bahkan. Dan waktu itu kan kita nyantri Pak, nggak langsung kuliah di Timur Tengah, nyantri dulu. Karena memang kurikulum santri itu lebih kuat daripada kurikulum kuliah pada waktu itu. Jadi banyak yang berjanggut juga. Setiap pagi Ustazah, kita didoktrin, mohon maaf ya saya didoktrin, kita dibariskan kayak gini. Modelnya Pak, pimpinan kepala itu megang tasbih di belakang, mondar mandir depan kita. Cuman 3, Muslim bersih, Muslim rapi, Muslim harum. Udah begitu aja. Terus Pak, sebulan dia diingat-ingat. Setiap hari. Dampaknya luar biasa. Begitu mudirnya tidak ada, kita datang sekolah nih. Karena dari asrama ke sekolah itu kita perlu naik angkot. Dan ketika pindah gedung baru, cuma pindah aja dari lantai atas ke bawah aja. Kan waktu kita kuliah di belum melihat Pak Yainya, kepala sekolahnya, baru melihat mobilnya di depan sekolahan. Ingat, Muslim bersih, rapi, wangi. Lihat mobilnya Ustazah. Belum melihat orang, kekuatan dokter. Tapi jangan banyak-banyak. Sama ke anak kita pengen anak kita sholat. Nah, yang penting 2. Yang penting sholat. Abi aku main sama teman ya. Iya, yang penting. Ustazah aku kesini dulu ya. Iya, yang penting tumbuh. Jadi apapun kegiatannya, dia mau menjadi pemain bola, mau apa, yang penting. Tapi kita jarang membuat doktrin kerja sama suami. Ya. Kalau udah begitu, dia akan mengingatkan, "Abi udah sholat belum?" Oh, senangnya. Yang keempat, ini yang paling menakutkan, Pak. Yang paling menakutkan dalam kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Di antara istri kita, anak kita nanti di akhirat akan jadi musuh. Allah yang memfirmankan di dalam Al-Quran, Rasul yang mengqudwakan kepada kita dengan sabdanya, wa ana khairukum li ahli, dan aku sebaik-baik contoh dalam keluarga. Kenapa? Karena istri dan anak kita di akhirat akan menjadi musuh. Di akhirat ketika kita ditimbang sama Allah, disimbang sama Allah, baik dan buruknya,
Bapak Ibu, kalau ternyata sama 50-50, kita kemana tuh? Kemana kita? Ke surga enggak? Ke neraka? Enggak. Karena yang masuk surga itu kalau kebaikannya lebih berat, kalau keburukan lebih berat, neraka jelas. Tapi ini sama. Maka dia nggak masuk surga, nggak masuk di mana? Di gunung, di bukit namanya Al-A'raf. Ngelihat ke kanan sedih. Kenapa? Karena pengen masuk surga, tapi nggak bisa. Ngelihat ke kiri seneng. Kenapa? Karena neraka. Alhamdulillah nggak. Cuman nggak bisa nikmati. Artinya apa? Saat itulah Bapak Ibu, kita perlu sekecil apapun pahala kebaikan. Kita datang ke istri kita, Mas kan ini sama 50-50. Boleh nggak kita satu aja kebaikan? Jangan harap Pak dikasih. Jangan harap. Nggak Pak. Kenapa? Karena masing-masing mengharapkan kebaikan itu datang ke anak. Nah, apapun alasan kita, dulu kan Bapak begini. Satu aja, biar berat nih, biar 51 lah minimal. Dan yang mengerikan, kita para laki-laki ini penanggung jawab anak dan istri kita. Kita kalau sudah diputuskan ahli surga, ujuk-ujuk anak kita datang, istri kita datang, protes ya Allah, suamiku ya Allah, tidak layak masuk surga. Kenapa? Tidak pernah ingetin saya sholat, membiarkan anak-anak keluar tanpa menutup aurat, tertunda, tidak bisa masuk surga. Kita para bapak-bapak ini. Tapi kalau ibu-ibu tidak ada peduli dengan kita, ditakdirkan Allah jadi ahli surga, suami datang mau protes, tidak ada protes-protesan, langsung kan. Makanya kualitas kita ini tergantung suami istri kita Pak. Di luar kita baik, senyum sama orang, nolongin orang, tapi di rumah kayak singa. Anak nggak berani istri nggak. Kalau kata istri kita, suamiku baik, suamiku. Kalau kata istri kita, no, sekali aja tidak, itulah kualitas kita. Karena di mata orang kita ini bermain semua, pura-pura baik, pura-pura sopan, pura-pura senyum, kan begitu. Maka sebelum menjadi musuh, bagaimana anak kita ini, istri kita, pasangan hidup kita menjadi teman. Perlu pembelajaran. Belajar itu ada tahapan-tahapan Pak. Tahapan. Sebagaimana dakwah Nabi, Mekah dulu baru Madinah. Kita bangun rumah juga sama Bapak Ibu. Bangun rumah. Kita mau bangun rumah nih. Ini banyak dipasangin Masya Allah. Ya kan? Karena memang panas. Udah panas di bawah lampu lagi kan. Tambah panas ya. Nah Bapak Ibu, baru berdiri tiang cok. Karena panas. Kayaknya dibeliin AC enak nih. Beli AC Pak. Beli AC. Datang ngajak tukar. Baru ada tiang, nggak ada atap, nggak ada dinding. AC-nya dipasang, Pak. AC-nya dipasang. Kira-kira AC itu bermanfaat enggak? Enggak. Hah? Enggak manfaat. Bagus enggak? Bagus. Mahal enggak? Iya. Mahal bagus, tapi manfaat enggak. Kenapa? Urutannya enggak pas. Pendidikan juga sama. Ada yang penting Quran bagus. Wahyu Allah, enggak ada yang lebih bagus dari Al-Quran. Tapi ketika prosesnya tidak dilalui dengan baik, makanya jangan heran hari ini penghafal Quran berzina, penghafal Quran mencuri, penghafal Quran tidak sholat wajib, karena dia nggak ngerti dia hafal Quran itu akhlak pribadi penghafal Quran seperti apa, karena prosesnya nggak berurutan. Kenapa ada iman sebelum Al-Quran? Bagaimana anak ini mengimani Al-Quran inilah penyelamatnya. Mungkin dia belum bisa baca Quran, tetapi ketika imannya kepada Quran ini kuat, Al-Quran ini dijaga sama Allah, Al-Quran ini penyelamat, kemana-mana dia minta sama ibunya bawa Quran, padahal belum bisa baca Quran. Ketika ditanya, sederhana jawabannya, Umi, Abi, Bapak, Ibu, karena Quran ini dijaga sama Allah, kalau adik bawa Quran, berarti adik juga dijaga
Ini yang lebih mahal, iman keyakinan kepada Al-Quran. Al-Quran penyembuh kata Allah. Bagaimana menanamkan ke anak TK, SD ini yakin kalau Al-Quran ini sebagai penyembuh, sehingga siapapun yang sakit, apapun sakit, bacakan Al-Fatihah yakin. Iman dulu baru Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran diajarkan. Cuman dialog iman, dialog keyakinan terhadap Al-Quran itu hal yang lebih penting. Bukan berapa banyak hafal Qurannya. Al-Quran itu ada dua kemungkinan, menghantarkan kepada syafaat atau mendorong ke neraka karena sekedar dibaca, nggak ngerti akhlaknya. Penghafal Quran itu sholat tahajud jadi wajib, murojaah yang waktu tahajud dan seterusnya. Bingung, muslim dia juga nggak ngerti, jarang sholat, duha ditinggalkan, sama. Jadi apa? Ruhnya nggak ada, ruh Al-Qurannya. Pendidikan harus ada tahapan runutan, ya, supaya tidak menjadi musuh kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir sebagai amanah ya, tadi sebagai penyejuk mata, sebagai musuh, sebagai amanah, sebagai amanah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hak anak atas kita, satu, mencarikan ibu yang baik. Alhamdulillah ibu-ibu sudah baik semua. Dua, memberikan nama jangan sembarangan, beri nama yang mengandung doa. Yang ketiga, pendidikan. Bapak Ibu, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang goalnya, puncaknya bukan masalah dia jadi apa. Bapak Ibu, bukan masalah dia jadi apa. Kenapa kita ini kadang-kadang melupakan hadis Nabi Arba'in Nawawi jelas mengatakan bahwa ketika Allah menciptakan, ditiupkan ruh, rezeki kita, ajal kita, rezeki kematian, ya kan, bahagia atau sengsara, apalagi, ya kan, rezeki, ajal, bahagia atau sengsara, qada dan takdirnya itu sudah ditentukan sama Allah. Tapi kita selalu khawatir dengan rezeki kita. Bapak Ibu, kekhawatiran kita itu hanya akan menghantarkan pada proses anak kita jadi orang dan mendapat rezeki segitu-gitunya. Tiap bulan 2 juta, segitu-gitunya. Kenapa? Karena dia tidak bisa mendapatkan rezeki unlimited yang tak berbatas. Rezeki yang tak berbatas hanya diberikan kepada orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki tanpa ada batasan tempat dan di mana. Betapa banyak orang yang secara gaji, mohon maaf Pak, tahadus bin nikmah, cerita sedikit berbagi kenikmatan. Kami di pesantren Pak, gaji kami nggak sampai 500.000. Alhamdulillah Pak, bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa beli tanah, bisa bangun rumah Pak. Logikanya 500.000 kapan? Kami baru 16 tahun di Karangpanda. Tahun ke-10 sudah bisa bikin rumah. Sampai bikin rumah itu juga sama, tiba-tiba ditawarin, Ustadz ada uang 150 juta, antum mau bikin rumah enggak? Sebentar dulu kami bilang. Akadnya gimana? Ya udah gini aja, cicil semampunya. Tanah juga, proses tanah. Kita nggak kepikir mau tinggal di sini, mau ganti KTP, enggak. Ada yang maksa, Ustadz beli tanah, nggak punya duit Pak, datang lagi. Ya udahlah, cicil semampu antum. Nggak tahu saya waktu itu nyicil sampai berapa, pokoknya lunas dan dipakai orang kampung, ditanamin dah. Selesai tiba-tiba ditawarin rumah lagi sama 150 Zat. Suruh gimana? Cicil semampunya. Saya lagi di Solo, ditelepon dari Karangpanda. Musyawarah sama istri, oke. Jadi Pak, jadi langsung langsung digarap, berapa bulan terima kunci Pak. Jadi beliau udah pernah ke rumah saya, ada yang udah pernah ke rumah. Baru cicilan sekali Pak, mungkin tidak sampai 15 juta Pak, dari 150 juta. Telepon dari di WA, saya simpan WA, takut beliau lupa sebagai bukti. Dianggap hadiah dan lunas. Antum gak usah mikirin cicilan, fokus aja dakwah, ngajarin umat. Uang itu sudah saya anggap sebagai hadiah. Logika kita Pak, 500.000 kapan bikin rumah? Makanya tadi kita tuh ingin pendidikan itu mengarahkan anak kita nanti goalnya itu dapat rezeki yang tak berbatas.
Mungkin dia nggak bisa memberangkatkan jenengan haji atau umroh, tapi karena prestasi dia, ketakwaan dia, tiba-tiba dapat penghargaan diberangkatkan umroh jenengan. Gampang bagi Allah, nggak susah. Nggak susah. Tapi kalau anakku harus jadi PNS ini, anak orang lain 2 tahun setelah selesai kuliah kerja di sini sudah berangkatkan orang tuanya umroh. Padahal lihat gajinya, besaran gaji anak kita. Bukan salah, tidak salah, tapi proses tadi kami sampaikan dan pendidikan yang ingin kita cita-citakan. Satu Pak, pendidikan yang baik adalah membuat ibadah kita terarah. Ibadah terarah. Yang kedua, amalan terjaga. Ibadah terarah, amalan terjaga, dan yang ketiga, pahalanya sempurna. Sholat kita bareng-bareng, tapi pahalanya kata Ibnu Abbas tergantung seberapa kita ingat sholat. Allahu Akbar, kita jalan-jalan pikirannya ke alun-alun. Orangnya sholat pikirannya jalan. Ingatnya waktu takbir sama salam kalau sholat, maka pahalanya beda. Maka kalau sudah belajar, maka pahalanya sempurna. 1. Ibadah terarah, 2. Amal terjaga, 3. Pahala sempurna, 4. Hidupnya bahagia. Bahagia tak terkait dengan miskin dan kaya. Betapa banyak orang kaya yang hidupnya tidak bahagia, tidak punya waktu buat keluarga. Kata istrinya, Pak, yuk kita jalan-jalan nih mumpung libur. Adik, libur ini banyak orang datang mau belanja. Kalau orang petani, Mas, makan bakso yuk. Ayo, Mas, kita kesana yuk. Ayo, bahagia hidup, bahagia. Ya kan? Kalau habis besok datang lagi. Jadi nggak ada sangkut paut sama kaya mau miskin, bahagia. Dan yang terakhir adalah tujuan terbesar kita berkumpul di surga. Itulah dari pendidikan yang kita inginkan. Catat bareng-bareng, jadikan visi-visi kita bahwa pendidikan yang kita inginkan, suami, istri, anak, guru, ustadz, ustazah adalah goalnya. Gimana ibadah anak kita ini terarah, amalan terjaga, pahalanya sempurna, hidup bahagia, di akhirat berkumpul di surga. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjelang zuhur. Kami mohon maaf sebenarnya banyak hal ya yang masih ingin kami sampaikan karena keterbatasan waktu, dan terima kasih atas kesabaran jenengan. Mudah-mudahan hadirnya jenengan ini menjadi salah satu dibukakan pintu keberkahan untuk anak-anak dan lembaga ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.